Masih banyak yang beranggapan bahwa membicarakan tentang uang adalah hal yang tabu, karena uang sangat bersifat pribadi dan sensitif. Tetapi justru membicarakan uang adalah hal yang penting loh, apalagi dengan pasangan kita, suami atau istri di rumah. Harus ada keterbukaan tentang uang. Di zaman pandemi begini apalagi, jangan sampai kita salah mengambil keputusan tentang uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sebelumnya karena teman-teman sudah mau mengklik video ini. Halo, aku Lia. Aku seorang ibu rumah tangga yang senang berbagi kegiatan aku sehari-hari di rumah dan sesekali juga sharing tentang bagaimana aku mengatur keuangan keluarga aku. Aku bukan seorang ahli keuangan, aku hanya berbagi saja apa yang sudah aku lakukan selama ini dalam hal mengatur keuangan keluarga aku. Aku sempat bikin satu video yang membahas tentang metode budgeting yang bisa digunakan kalau kita ingin melunasi hutang yang kita punya dengan lebih cepat. Dan di video itu aku merelakan sebagian besar porsi dana darurat keluarga kami untuk membayar hutang lebih dulu. Terus akhirnya aku berpikir, apakah benar ya yang sudah aku lakuin ini? Kok kayaknya skenarionya terlalu mulus gitu. Gimana kalau nanti di tengah-tengah perjalanan, amit-amit sih ya, amit-amit knock-knock the wood, misalnya ada hal yang mendesak yang membutuhkan uang, kayak ada anggota keluarga yang sakit, mungkin juga di rumah tiba-tiba keran pipa bocor atau butuh uang buat gali dalemin lagi sumur bor karena air mulai sedikit, yang gitu-gitulah. Kan kita nggak pernah tahu ya apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, karena pikiran itulah akhirnya di video kali ini aku akan membahas mana sih yang harus kita dahulukan, apakah membayar hutang atau membuat dana darurat dulu nih yang harus kita prioritaskan. Tips dan nasihat tentang keuangan selalu menyatakan bahwa sebaiknya hutang dibayarkan terlebih dahulu, apalagi kalau hutangnya memiliki bunga yang relatif tinggi seperti kartu kredit misalnya. Dalam agama pun dianjurkan seperti itu. Aku muslim dan ada satu hadis yang bilang bahwa jika kita menunda-nunda membayar hutang dalam kondisi yang mampu, maka itu adalah perbuatan yang zalim atau buruk. Nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai. Nah, tetapi ahli keuangan juga bilang bahwa punya dana darurat juga penting. Jadi bingung ya. Jangan bingung dong. Jadi mari yuk di video ini kita sama-sama mencari solusinya. Nah, sebelumnya agak sedikit mundur nih ke belakang ya. Tujuan dari aku belajar budgeting ini kan adalah untuk membuat bagaimana agar keuangan keluarga aku itu bisa menjadi lebih sehat. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, ternyata hal pertama yang harus aku lakukan adalah mengecek kesehatan keuangan keluarga aku dengan cara mencatat apa aja nih yang aku punya dan keluarga punya sebagai aset. Selanjutnya merinci juga hutang-hutang yang kami punya. Nah, ini kita bahas satu-satu ya teman-teman. Pertama kita bahas dulu tentang hutang. Aduh sedih ya sebenarnya ngebahas tentang hutang tuh, tapi gimana, sakit tapi tak berdarah. Aduh, tapi udah, ayo kita move on. Oke, seperti yang sudah banyak kita ketahui semua, hutang itu ada dua jenis ya. Ada hutang produktif dan hutang konsumtif. Hutang produktif ini biasanya digunakan untuk keperluan yang bisa menghasilkan sesuatu untuk kita. Misalnya modal usaha atau menambah aset yang kita punya. Contohnya kayak kita ambil KPR untuk rumah atau apartemen, itu termasuk hutang produktif. Karena nanti suatu hari rumahnya dan apartemennya akan menjadi aset kan buat kita ya.
atau juga kredit modal usaha. Kalau kredit modal usaha udah jelas ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah hutang konsumtif. Nah, ini biasanya dipakai untuk memenuhi keinginan kita, kayak pengen punya gadget baru, HP, laptop, atau apapun itu. Terus buat liburan atau jalan-jalan, biasanya kan suka dipakai bayar pakai kartu kredit ya, atau mungkin pay later. Nah, kalau di keluarga aku itu kami punya satu hutang KPR untuk rumah yang sekarang kami tinggali, dan ada 2 hutang kartu kredit punya aku dan punya suami. Nah, kalau semuanya udah kita list hutang apa aja yang kita punya, harus dijelaskan juga berapa jumlah hutang yang masih ada, sisanya berapa gitu ya. Terus cicilan per bulannya berapa, jangka waktu sampai lunasnya juga berapa lama, semua harus kita rinci. Next, kalau kita udah rinci semuanya itu, kita harus mengatur rasio membayar cicilan hutang. Tujuannya agar cicilan hutang tidak membebani cash flow uang bulanan keluarga. Seharusnya jumlah cicilan hutang per bulan itu adalah sebesar 30-35% dari total pendapatan bulanan. Kalau mau sedikit konservatif di angka 30%, kayaknya cukup aman ya. Biar cash flow keuangan masih baik, kebutuhan hidup juga masih bisa terpenuhi, dan gak sakit kepala banget gitu mikirin harus bayar utang setiap bulannya. Kalau misalnya semuanya sudah kita rinci, ternyata total cicilan hutang per bulannya itu lebih besar dari 30-35% tadi, maka mau gak mau ada yang harus kita relakan. Mungkin kita harus siap untuk menjual aset yang kita punya, misalnya kita punya simpanan logam mulia, motor atau mobil gitu ya, bisa dijual. Pasti sedih ya, berat hati gitu kan, mesti menjual apa yang sudah kita punya, yang sudah kita miliki, yang sudah kita sayang-sayang. Tapi mikirnya begini, gak apa-apa deh kita berkorban dulu sekarang buat jual apa yang kita punya ya, buat ngelunasin hutang. Setelah hutang lunas, keuangan bisa jadi lebih stabil, kita bisa menabung lagi nih pelan-pelan buat harus tetap semangat. Atau mungkin selain menjual aset, kita jual barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi di rumah ya. Misalnya kalau punya anak kecil, mungkin peralatannya yang waktu masih bayi kayak stroller atau gendongan itu udah gak kepake lagi, bisa dijual di marketplace sebagai barang pre-love ya, atau barang second. Nah, yang terakhir adalah mencari penghasil tambahan. Ini kenapa aku taruh mencari penghasil tambahan di terakhir, karena cari penghasilan itu gak gampang ya, agak makan waktu dan mungkin butuh modal juga kadang-kadang, tapi tetap harus dicoba. Karena kalau bagian hilirnya sudah mentok, mungkin di bagian hulunya sumber pendapatannya ini yang bisa kita tingkatkan. Intinya kita harus semangat. Nah, kenapa sih kok harus bela-belain jual aset kalau memang cicilannya lebih dari 30-35%? Karena menurut para ahli yang aku baca-baca di artikel-artikel keuangan, kalau cicilan sudah melampaui dari 30-35%, ada kecenderungan untuk berhutang kembali. Nah, ini harus dihindari karena gak sehat ya, kayaknya kesannya jadi gali lubang, tutup lubang gitu. Nah, kenapa? Makanya disarankan tetap harus punya dana darurat walaupun sedikit. Hal ini untuk sebenarnya mengantisipasi kecenderungan untuk mengambil hutang kembali. Ngomongin dana darurat, idealnya dana darurat disiapkan dari 10% total pendapatan kita setiap bulan dengan nominal yang bervariasi dari 6 sampai dengan 10 kali pengeluaran bulanan untuk memenuhi kehidupan keluarga kita. Kalau misalnya contohnya di keluarga aku ya, rata-rata kebutuhan hidup keluarga kami itu dalam 1 bulan di luar di hiburan dan saving itu sebesar 3-4 juta per bulan. Nah, berarti idealnya keluarga aku harus punya 6 kali 4 juta
atau 24 juta untuk dana darurat. Kesannya angkanya gede banget ya, langsung 24 juta gitu. Tapi dana darurat ini nggak harus dikumpulkan serta-merta gitu, bisa dicicil misalnya per bulannya dan dimulai dari nominal berapapun. Yang paling penting itu adalah kita harus punya dana darurat ini buat jaga-jaga kan ya. Nah, mungkin aku pribadi akan menyisihkan sekitar 5% dari total pendapatan keluarga kami, dan mudah-mudahan dalam 1 tahun bisa terkumpul sekitar 3 kali pengeluaran bulanan. Dan oh ya, untuk dana darurat sebaiknya disimpan dalam instrumen keuangan yang bersifat liquid atau mudah dicairkan. Kalau aku pribadi menyarankan untuk menyimpan dana darurat ini dalam bentuk rekening tabungan biasa ya teman-teman, yang bisa langsung ditarik kapan aja gitu tanpa harus nunggu-nunggu lagi. Durasi videonya udah lama banget ya ini. Mudah-mudahan masih ada yang mau dengerin aku ngomong. Jadi kesimpulannya, apakah kita harus bayar hutang dulu atau siapin dana darurat dulu? Jawabannya kita bisa melunasi hutang dan menyiapkan dana darurat berbarengan. Jangan habiskan semua tabungan untuk membayar hutang, karena kalau nggak ada dana darurat atau uang pegangan, akan ada kecenderungan untuk mengambil hutang baru, dan ini harus dihindari. Terakhir, ada satu quotes buat pengingat aku pribadi. Jangan tunggu pendapatan besar untuk memulai mengatur keuangan, mulai dari sekarang. Berapapun penghasilan yang kita punya, besar, kecil, dapatnya harian, mingguan, bulanan, harus selalu dicatat dan dikelola dengan baik. Dengan kita belajar mengatur keuangan, mudah-mudahan siapa tahu kan suatu saat nanti kita diberikan amanah rezeki yang lebih besar dari Allah, kita sudah siap gitu untuk mengatur keuangannya, sudah bisa lebih bertanggung jawab dengan rezeki yang banyak tadi. Amin. Dan mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia menonton. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaat dari video ini. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.